Renungan Harian Katolik, Rabu, 13 November 2024. Mengucap syukur. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain orang asing ini?" Saudara-saudara, masih cukup banyak orang yang mengandalkan doa untuk mendapatkan sesuatu. Ada orang yang berdoa untuk mohon kesembuhan, jodoh, lulus ujian, dan sebagainya. Namun, tidak jarang setelah mendapatkan apa yang diinginkan, kita lupa mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Sepertinya kita hanya ingat Tuhan di kala susah, tetapi kemudian melupakannya di kala senang. Dalam Injil hari ini kita mendengarkan kisah tentang 10 orang kusta yang datang kepada Yesus dan memohon kesembuhan. Yesus mengabulkan permohonan mereka. Mereka menjadi tahir dalam perjalanan pulang. Tetapi dari 10 orang yang disembuhkan itu hanya 1 orang yang kembali kepada Yesus untuk mengucap syukur. Ia tidak hanya mengucap syukur, tetapi juga memuliakan Allah. Ironis sekali, yang tahu mengucap syukur justru orang Samaria yang dianggap sebagai orang kafir. 10 orang berpenyakit kulit yang menajiskan dalam cerita Injil hari ini disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Mereka mengalami penyembuhan yang sempurna, yaitu dipulihkan dari sakit fisik dan secara sosial keagamaan, martabat mereka diangkat kembali sehingga mereka dapat bergaul bebas dan berdoa di bait Allah. Namun, dalam cerita itu, hanya 1 dari mereka yang kembali kepada Tuhan Yesus untuk mengucap syukur. Dari sabda Yesus kita mengetahui bahwa ke-9 orang kusta yang tidak kembali untuk mengucap syukur kepadanya bukanlah orang asing, tetapi orang Israel. Tentu mereka bersukacita karena mereka disembuhkan dan mereka pergi menghadap para imam seperti yang diperintahkan. Tetapi hanya orang Samaria yang kembali untuk berterima kasih kepada Yesus. Ia tidak membayangkan bahwa ia akan disembuhkan, sedangkan orang Israel itu merasa pasti kalau mereka akan disembuhkan. Jadi mereka tidak terkejut lagi menerima berkat itu. Injil hari ini kiranya menjadi peringatan bagi kita sebagai orang beriman. Kesaksian orang Samaria yang disembuhkan Yesus kiranya menyadarkan kita untuk lebih tahu mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Kita hendaknya tidak hanya tahu minta, tetapi tidak tahu mengucap syukur. Kita hendaknya selalu mengucap syukur atas apa yang kita terima. Ada banyak hal yang patut disyukuri dalam hidup kita sehari-hari. Kehidupan, kesehatan, pekerjaan, alam dan orang-orang di sekitar kita yang boleh kita alami dan jumpai setiap hari adalah hal-hal yang patut disyukuri. Hari ini Tuhan mengingatkan kita bagaimana mengucap syukur atas cinta kasih Allah yang dilimpahkan dalam hidup kita. Hidup ini adalah anugerah yang cuma-cuma dari Allah dan bukan hasil dari usaha kita manusia. Oleh karena itu, kita layak dan sepantasnya selalu mengucap syukur kepada Allah. Puncak ucapan syukur kita itu nampak jelas dalam Ekaristi yang kita rayakan bersama umat beriman yang lain, yaitu dalam doa syukur agung. Itulah puncak pujian ucapan syukur kita kepada Allah. Di antara banyak hal yang telah kita terima dari Allah, karunia iman adalah hal yang paling utama untuk disyukuri. Karena iman kita telah diselamatkan dan karena iman itu pula, kita diperkenankan Allah untuk turut bekerja sama dengan Dia demi keselamatan kita sendiri dan keselamatan orang lain. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan atas segala berkat dan kasih karunia yang Engkau berikan dalam hidup kami. Selamat beraktivitas. Semoga semuanya lancar, sukses, serta selamat. Tuhan memberkati.